pegawai BUMN, izin bertanya, biasanya keluarga besar saya setiap selesai sholat Idul Fitri melaksanakan ziarah ke kubur dan membacakan zikir serta doa. Apakah hal ini hukumnya haram? Dan apabila haram, apakah boleh saya hanya sekedar ikut tanpa ada niatan untuk melakukan hal-hal tersebut? Artinya cuma ikutan saja, karena untuk menghindari konflik sosial di antara keluarga. Pertama sekali, akhi yang bertanya dari Mataram Lombok ini, ziarah kubur adalah sunnah Nabi SAW. Itu dulu kita harus pahami. Hanya saja memang ziarah kuburan ini tidak ada penentuan waktu. Kapan saja. Dan usahakan jangan momentumnya habis Idul Fitri. Kapan saja. Kalau bertepatan memang pas Idul Fitri Anda merasa punya waktu lowong, Anda mau ke kuburan, itu hak Anda. Gitu kan? Itu dulu pertama. Kalau masalah membaca zikir dan doa di kuburan, tergantung sesuai dengan sunnah atau tidak. Karena Nabi SAW sering kali dalam sepekan, dalam beberapa riwayat, 2 kali menziarahi kuburan Baqi. Kuburan yang ada di sebelah masjid beliau SAW, kuburan para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan Nabi SAW kadang-kadang beberapa pekan atau dalam sebulan menziarahi syuhada Uhud. Dan beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Antumus sabiqun. Kalian telah mendahului kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Dan kami akan menyusul kalian. Gitu kan. Ghafarallahu mustaqdimin minkum wal mustakhirina minna. Dan semoga Allah mengampuni orang-orang yang terdahulu dari kalian yang telah mati duluan. Dan orang yang akan menyusul di antara kami. Itu di antara, dan cukup banyak lafaz yang berhubungan dengan masalah ini ya. Kalau itu dibaca nggak ada masalah. Itu yang saya tahu. Dan tidak bisa kita katakan itu haram. Itu bagian daripada syariat. Kecuali memang yang dilakukan adalah zikir-zikir yang jauh dari agama. Menabur bunga. Jadi diikuti kita ya. Menabur bunga. Menabur bunga itu tidak ada memang pada zaman Nabi Islam menabur bunga. Cuman ada. Lah ini bagaimana kisah menabur bunga? Ada pada zaman Nabi itu namanya al-jarid. Jaridah apa? Pelepah kurma. Jadi Nabi itu marra bi qabraini yu'adzabani. Nabi melewati 2 kubur yang diseksa. Kemudian Nabi fa akhadha jaridah. Al-jaridah itu apa? Pelepah kurma, fa syaqqaha, kemudian dibagi 2. Fa gharaza, kemudian Nabi menancapkan ala kulli qabrin, setiap kubur, wahidatan, 1 belahan. Lalu Nabi mengatakan la'allallahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibasa, atau kama qala Rasul, semoga Allah akan meringankan siksa kepada 2 mayat yang dikubur selagi dia belum kering. Maka disinilah ulama seperti, bahkan disitu kalau tidak salah Buraidah, salah satu sahabat Nabi itu berwasiat, kalau aku mati nanti tolong ambilkan pelepah kurma dan tancapkan agar Allah meringankan siksa kalau saya punya dosa. Maksudnya ringankan siksa. Nah, di sini para ulama menjelaskan kalau seandainya kita meletakkan pelepah kurma itu sah-sah saja. Karena apa? Bukankah semua yang ada di bumi dari bebasahan dan yang lainnya juga bertasbih? Sebab tasbihnya makhluk-makhluk itu menjadikan tenang mayat bertasbih. Sehingga rumput-rumput yang di atas kubur pun makruh untuk kita cabuti di dalam kubur. Jangan terlalu bersih-bersih, biarkan ada rumput, dia akan bertasbih. Satu. Kedua, bahwasanya bisa, ini adalah para ulama mengatakan bunga-bunga itu kan sesuatu yang segar. Maka itu bisa saja itu punya makna sama dengan pelepah kurma tersebut. Jangan Anda teramat-amat membatasi rahmat Allah. Kan ini ada bebasahan juga dari bunga. Yang kedua itu bunga. Yang ketiga adalah jangan dengan berlebihan. Jangan sampai harganya mahal. Apalagi kalau punya bunga-bunga di rumah sendiri, petik-petik sendiri. Kemudian yang keempat, upayakan jangan sampai dalam irama niru orang-orang kafir, gaya orang kafir. Meniru gaya orang-orang kafir. Itu hanya menabur bunga, selesai. Niatnya adalah semoga niat, ingat, semoga selagi ini bunga masih basah, meringankan kalau ada dosa, ringankan daripada siksanya. Jadi hal-hal ini adalah hal yang sangat mungkin untuk difahami dengan baik, asalkan kita tidak memandang dengan hawa nafsu. Kalau nggak pakai bunga ya nggak apa-apa, yang penting istighfarnya lancar, doanya yang banyak. Nggak pakai bunga nggak apa-apa. Cuman saya tidak senang kalau ada degan taruh di situ. Kenapa tidak dikasihkan saya biar saya minum degannya?
kemudian tikernya dimasukkan ke dalam, kasihkan ke pondok, bisa buat di pas satpam nanti itu. Jangan membawa barang berharga ke dalam kubur. Ada telur lagi di situ, di dadar nanti buat sarapan saya itu. Jadi yang barang-barang berharga bernilai jangan taruh di kubur, taruh degan. Sudah saya mulai tadi kepanasan, nggak ada minum, degannya taruh di situ. Degan buat saya nanti. Tolong yang berharga jangan dibawa-bawa. Jadi tolong ini dipahamkan ke yang lainnya ya. Diminum saja kan, kalau diminum kan jadi pahala buat dia. Kalau itu kan mubazir nanti. Telurnya mubazir, nggak netes di situ. Degannya busuk di situ. Tikernya akan busuk di dalam kubur. Maka tikernya dinaikkan kemarin terakhir kami hadir jenazah kemana? Tikernya bagus, taruh buat pondok, dipakai sama anak pondok buat duduk-duduk. Lihat, duduk sambil baca Al-Quran kan pahala daripada ditanam di kubur itu tiker. Tolonglah ya. Ya baik seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau memang bunga itu niatnya seperti itu. Tolong jangan memperbanyak khilaf di antara umat ini. Selagi masih ada celah untuk kita bawa kepada bimbingan Nabi, kepada Rasul, kepada dalil, maka kita bawa ke sana. Ini kan dikiaskan dengan tadi pelepah kurma tadi. Kalau ada orang yang tidak mengadani, kemudian ada orang tidak mau menabur bunga, ya memang nggak ada masalah. Nggak menabur bunga, tapi dia tiap hari mendoakan, kan bagus ya. Yang repot ini adalah kebiasaan kita. Mau ngirim bunga toh nggak pernah pakai doa. Aku titip ya, kirim sekar, nyekar, ngirim. Nitipin sama saudaranya, suruh ngirimin tok, tapi nggak pernah doa. Loh ini bagaimana ini? Doa dong. Nyekarnya nggak mau doain. Bagaimana doa? Anda berbuat baik dan seterusnya, itu akan nyampe kepada orang tua. Berita tentang diperkenankan ziarah kubur, tapi Nabi mencontohkan dan mengajarkan bacaan-bacaannya. Kalau kita ke kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimat. Assalamualaikum ahlad diyar, salam sejahtera untuk kalian semua wahai penghuni alam barzah. Minal mu'minina wal muslimin, minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kami insyaallah akan nyusul nanti. Dan kita akan nyusul. Antum lana faratun wa nahnu lakum tab'un. Kalian pendahulu kami dan kami akan nyusul ngikut. As'alullah lana wa lakumul afiyata. Aku mohon kepada Allah kebaikan untuk kalian wahai ahli kubur dan untuk kami. Jadi diajari doa. Nah kalau diajari doa masa enggak boleh ziarah, terus bagaimana? Kan aneh. Diajari doa, ya dibaca dong doanya. Terus doa ziarah kubur, nanti ziarah ke mall atau ke mana, ya enggak betul. Ziarah kubur, kalau diajari doa ziarah kubur berarti juga permasalahannya adalah ziarah kubur. Jadi sudah disepakati memang tidak ada orang melarang ziarah kubur. Termasuk adanya doa ini menunjukkan bahwa ini adalah diperkenankan. Dan bacalah doa ini kalau ziarah kubur. Di sini simpulkan terlebih dahulu kesimpulan dari rincian ziarah kubur ini adalah begini. Panjang sebetulnya cerita ini, kami simpulkan bagi kaum laki-laki adalah dianjurkan untuk ziarah kubur. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama dari 4 madhab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat, habis salaman ke rumah, pergi ke kubur. Apa hukum orang pergi kubur Idul Fitri ini? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Silakan ziarah ke kubur. Silakan ziarah. Kita diperintahkan untuk ziarah kubur dan waktunya unlimited. Tak ada batasan khusus tertentu kapan, pagi, siang, malam, hari raya, hari Jumat. Ziarah kubur. Tujuan dari ziarah kubur itu adalah satu, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, turmi'ul ain, meneteskan air mata. Banyak-banyak ingat mati dengan berziarah kubur. Oleh sebab itu maka fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar, kumpulan fatwa Al-Azhar, boleh hukumnya ziarah kubur pada hari raya. Silakan baca buku 30 fatwa seputar Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Takbiran tuh yang dicontohkan Rasulullah tuh bagaimana tuh malam takbiran tuh Ustaz? Kita bertakbir
dalam setiap posisi, kondisi, tanpa melihat waktu. Dari mulai maghrib ya, dari mulai habis sholat maghrib, Ustaz. Dari mulai dua pendapat. Pendapat yang pertama, begitu masuk malam. Karena hitungan 1 Syawalnya itu adalah ketika tenggelam matahari sore Sabtu 30 Ramadan, terbit masuk malam, dihitung malamnya duluan. Disitulah kita mulai bertakbir, mengganggukan Allah. Biasanya kita dari setelah selesai sholat sampailah pagi, kemudian ketika khotib naik ke atas mimbar, selesailah masa bertakbir, Jadi mengagungkan. selesainya pada waktu khatib naik mimbar ya. Gimana tentang salam-salaman, minta maaf? Emang di zaman Nabi ada seperti apa sih lebarannya, Ustaz? Tentang masalah minta maaf, tidak mesti menunggu Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu adalah tradisi kita. Saya tidak melihat orang Mesir, orang Maroko, orang saya di Sudan nggak ada Idul Fitri, Maroko nggak ada mereka minta maaf pada Idul Fitri. Jadi ya kita tetap minta maaf ya langsung setelah kekhilapan, kesalahan langsung minta maaf. Tapi tradisi itu baik, bukan berarti salah, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, bukan. Jadi artinya kalau sekarang kita tidak bisa ketemu, ya kita hanya sekedar meninggalkan tradisi, bukan meninggalkan syariat Islam. Wallahu a'lam. Masya Allah, doa. Jadi gimana bagusnya kalau udah lebaran tuh, yang dianjurkan dalam Islam, doa-doanya, ucapan-ucapannya dalam lebaran itu? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kamu dan amal soleh saya. Amal soleh tarawih, puasa, zikir, i'tikaf, sholat. Nah itu semua di Ramadan kemarin. Adapun ucapan sebagian orang minal aidin diambil dari kata Idul Fitri. Ada ya'udu audan. Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah, yang dimaksud fitrah, fitratul Islam. Kata Abu Hurairah, suci. Bagi semoga kita kembali ke fitrah minal aidin. Kemudian wal faizin, semoga kita menang, diambil dari ayat innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang takwa itu mafaza. Mafaza menang. Orang yang menang faizin. Minal aidin wal faizin. Jadi ungkapan minal aidin wal faizin ini jangan dibid'ahkan. Nabi nggak ada buat. Itu diambil dari hadis dan dari ayat Al-Quran. Baik, doa. Kalau saya gabungkan saja. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mohon maaf, zahir dan batin. Jadi kalau ada orang yang tidak mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati. Kalaupun ada yang mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati, gitulah ya. Jangan intinya sampai jagalah hati, jangan kau nodai. Masya Allah. Pak Ustadz, saya ingin nanya, mungkin pertanyaan saya emang agak bodoh. Salahkah jika seorang anak lebih cinta kepada ibunya daripada Allah? La yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Hatta akuna ahabba ilaih. Sampai kamu tidak beriman sampai kamu lebih mencintai aku, kata Nabi SAW, min waladihi, daripada anak kandungnya sendiri, wa walidihi, daripada orang tuanya sendiri, wan nasi ajmain, semua manusia ini. Maka engkau mesti lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Itu kepada Rasul. Bagaimana dengan kepada Allah? Oleh sebab itu kita mesti lebih cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, pasti cinta kepada ibu, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agus Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita zakat fitrah ke orangnya langsung, ambil beras, langsung serahkan.
Gimana? Memang begitulah yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ambil gandum, langsung serahkan zakat fitrah. Sekarang kalau kita lakukan begitu gimana? Akan ada orang yang kaya banyak dapat beras, tapi ada yang tidak dapat sama sekali. Oleh sebab itu maka dibayarkan ke amil di masjid. Amil berkoordinasi dengan RT RW, masyarakat lingkungan sekitar, maka dibagilah jatah, ini dapat sekian, pemerataan masyarakat. Tapi kalau ada yang menyerahkan langsung ke fakir miskin, sah. Wallahu a'lam. Katanya orang, maaf, non muslim tidak akan masuk surga. Tapi kalau orang itu sedekah ke Palestina seperti Cristiano Ronaldo, apakah dia tidak akan masuk surga? Buka kitab fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Orang non-muslim kalau dia berbuat baik, maka Allah langsung balas di dunia. Cuma kalau saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang rajin bersedekah, kaya raya, mewah hidupnya, langsung dibalas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dibalas Allah. Sehatkan Allah badannya, dilapangkan Allah rezekinya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat aniaya walaupun sebesar biji sawi. Kalau kita sayang, maka kita ajarkan untuk bersyahadat supaya selamat dunia akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu a'lam bishawab. Saya mau tanya, kalau sholat subuh baca doa kunutnya cuman sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sholat subuhnya udah enggak ya Pak Ustaz? Mazhab yang paling tua Hanafi, mazhab yang kedua Maliki, mazhab yang ketiga Syafi'i, mazhab yang keempat Hambali. Yang pakai kunut subuh ini adalah mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan Hanafi dengan Hambali tidak ada kunut subuh. Nah, saudariku yang bertanya ini berarti ikut mazhab Syafi'i, pakai kunut subuh. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'azzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, sampai ujung. Andai tidak hafal, maka doa itu sudah disebut dengan kunut. Kunut artinya tegak berdiri. Wa kunu ma'al qanitin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang tegak berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling bagus, afdalnya dihafal. Andai tidak, maka doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.